Hai para pencinta anggrek dimanapun berada, semoga sehat-sehat selalu ya di tengah masa pandemi ini. Ini adalah anggrek Dendrobium hybrid ya, yang batangnya sudah mulai kering, artinya sudah tua dan tidak akan mengeluarkan bunga lagi. Kita lihat ada 3 batang yang sudah tua. Topik kita kali ini adalah memperbanyak anggrek Dendrobium dengan cara stek batang untuk memperbanyak keki. Sekedar informasi buat pemula, keki itu adalah tunas ya. Keki sama dengan tunas. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mempersiapkan alat potong yang akan kita pakai untuk memotong batang anggreknya. Ini ada cutter. Kita sterilisasi dulu dengan menggunakan panas dari korek api. Bisa juga kita menggunakan fungisida atau kita cuci dengan sabun ya. Ini supaya tidak ada bakteri atau jamur yang melekat pada anggrek kita. Kita pelan-pelan potong. Mohon maaf ini membelakangi. Kita potong aja seperti ini. Kemudian batang kedua kita pelan-pelan potong, jangan sampai mengenai batang yang lain. Kita potong perlahan-lahan. Kemudian batang terakhir kita potong di ujungnya. Oke, kita lihat semuanya sudah ada ya, masih segar. Kita lihat hasil potongannya, agak kabur rupanya ya, udah bisa. Mohon maaf ini agak kabur dengan kameranya. Kemudian setelah itu kita menggunakan betadine dan cotton bud ya, tusuk telinga. Ini gunanya untuk mengoles betadine ke luka potongan yang kita sudah selesaikan tadi. Kita buka, kemudian betadine kita teteskan ke cotton bud ya. Ini yang pertama kita lakukan adalah mengolesi pada bekas potongan tadi di induk anggrek. Maaf tidak bisa saya perlihatkan karena saya sendiri yang merekam video ini. Nah, di sini saya bisa perlihatkan nanti. Oke, ini tetesi aja, kemudian diratakan dengan cotton bud seperti ini. Begitu juga dengan batang-batang lainnya kita bisa olesi. Ini gunanya untuk mencegah jamur atau bakteri nanti tumbuh di anggrek kita, sekaligus juga cepat mengeringkan ya batang anggrek kita. Gunanya betadine ini. Selanjutnya kita siapkan wadah atau tempat nanti menyimpan batang ya. Kita siapkan botol mineral yang sudah dibersihkan atau dicuci. Kita potong setengahnya saja, kira-kira segini ya. Kita potong dengan cutter atau pemotong lainnya, bisa gunting, bisa juga pisau dan lain-lain. Ini contoh saja. Potong perlahan agar cukup rata. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita perlu pembuangan ya. Jadi kita nanti akan melubangi ini pantat dari botol ini, bisa dengan pisau, bisa juga dengan alat lain. Contohnya kita menggunakan solder. Kita bisa nanti lubangi seperti ini di botol mineral ini sebagai wadah anggrek. Kita coba, ini sudah panas soldernya. Kita bisa lubangi sesuai dengan kebutuhan kita, terutama di pembuangan air nantinya, supaya tidak nanti mengendap dan akar bisa busuk. Kita pelan-pelan saja. Demikian juga di sisi samping kita bisa lubangin
ini contohnya. Dan inilah hasilnya. Kita bisa lihat sudah dilubangin, tidak usah terlalu banyak, yang penting ada udara dan pembuangan yang baik untuk air anggrek nanti yang kita siramkannya. Kemudian setelah itu kita siapkan moss atau lumut anggrek. Ini lumut anggrek dari tembok rumah saya ambil ya, bisa di tempat lain juga, bisa di pohon, atau kita bisa beli sphagnum moss atau moss putih dari manapun ya. Setelah itu kita semprot dulu dengan antrakol atau fungisida untuk anti jamur. Kita bisa semprotkan saja ke seluruh bagian dari lumut atau mossnya. Moss itu artinya lumut, sama saja, cuma jenis-jenisnya berbeda-beda. Kita bisa gunakan. Kemudian kita gunakan vitamin B1 ya, 2 tablet, 2 butir per 1 liter air kita bisa celupkan. Kemudian setelah itu moss yang kita sudah semprot tadi kita masukkan ke dalam wadah botol mineral ya. Ini tidak terlalu banyak sih sebenarnya, mungkin main-main 20 sampai 50 gram saja, tidak begitu banyak, hanya untuk pelapis menjaga kelembapan dari tangkai atau batang anggrek yang akan kita coba perbanyak dengan spike atau tunas ya. Ini kita masukkan, ini sudah selesai ya. Kita tinggal semprot-semprot sedikit dengan antrakol supaya jamurnya tidak berkembang, dan juga nantinya dengan vitamin B1 seperti ini ya. Sederhana sekali caranya, tidak rumit. Nah, setelah itu kita menunggu beberapa bulan ya, ada mungkin sekitar 1 bulan atau lebih, kadang tergantung anggreknya. Dan inilah contoh anggrek yang kurang lebih 1,5 bulan sudah tumbuh keiki atau tunas pada ujung batangnya ya. Ini adalah anggrek hibrid, nanti akan tumbuh akar di bawah keiki atau tunasnya, ini bukan di bawah sini ya. Ini tidak akan tumbuh akar atau sulit tumbuh akar nantinya. Kita bisa lihat juga satu ini sudah tumbuh. Oh ya, jangan lupa kalau kita butuh menulis label pada anggrek kita, bisa kita tulis ya, untuk membedakan mungkin dari anggrek lain. Bisa kita catat atau kita tulis di situ labelnya. Kita beri label misalnya Dendrobium hybrid ya, seperti ini contoh saja. Terserah Anda mau memberi label atau tidak, sesuai kebutuhan saja. Kemudian tanggalnya, tanggal cutting atau memperbanyak anggrek ini contohnya ya, kayaknya kurang jelas itu. Oke, saya dekatkan seperti ini ya, kurang lebih ada nama dan tanggal dari anggrek yang kita akan perbanyak tadi, seperti ini. Dan selanjutnya inilah kita bandingkan perbedaan antara batang yang kering dan batang yang sudah tumbuh keiki ya, kita bisa lihat. Oke, demikian dulu sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda sekalian. Salam satu hobi, salam pencinta anggrek.